A few moments later. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putri Anasari Sitanggang dengan NPM 22011176. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Katolik Santo Thomas, kelas 4 Manajemen. Jadi video ini saya buat untuk memenuhi tugas video yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Rico Fridolen Sianturi. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya menyelesaikan soal, yaitu mengenai menghitung total biaya dan membuat grafiknya pada Excel. Berikut videonya. Jadi teman-teman, di sini sudah tertera soalnya, yaitu sudah tertera data mengenai fixed cost, unit, dan variable cost pada setiap daerah mulai dari minggu pertama sampai minggu keempat. Jadi terlebih dahulu kita mengerjakan atau mengisi pada bagian kolom, yaitu unit dikali variable cost. Yaitu caranya dengan mengalihkan unit, yaitu 1000 pada daerah karo, yaitu 1000 dikali variable cost dikali 70 sama dengan unit dikali variable costnya, yaitu 70. Enter, maka hasilnya 70.000. Kemudian untuk mengurangi untuk pada daerah selanjutnya kita tarik saja, maka hasilnya untuk daerah Seribu Dolok itu 380.000 dan untuk Simalungun itu 600.000. Kemudian kita mengisi pada kolom total cost, yaitu dengan rumus hasil dari unit dikali variable cost ditambah dengan fixed cost. Kemudian kita kerjakan sama dengan unit dikali variable cost pada daerah karo ditambah fixed cost 15.000, maka hasilnya 85.000. Untuk hasil pada daerah selanjutnya kita tarik saja. Jadi hasilnya total cost untuk daerah Seribu Dolok itu 388.000, untuk daerah Simalungun itu 603.000. Begitu juga pada minggu kedua dengan cara yang sama, yaitu dengan mengalihkan unit dikali dengan variable cost 70, maka hasilnya 140.000. Untuk hasil selanjutnya kita tarik saja teman-teman. Jadi untuk daerah Seribu Dolok didapatkan hasilnya 380.000 dan untuk daerah Simalungun didapat 300.000. Kemudian untuk total cost juga sama rumusnya pada minggu pertama, yaitu dengan menambahkan hasil dari unit dikali variable cost ditambah dengan fixed cost. Langsung saja ditambah sama dengan 140.000 ditambah 15.000, ke hasilnya 155.000. Begitu juga kita tinggal tarik untuk mendapatkan hasil pada daerah selanjutnya. Jadi total cost untuk Seribu Dolok 388.000, sedangkan untuk Simalungun 303.000. Kemudian pada minggu ketiga juga dengan rumus yang sama
unit 8.000 dikali 70, enter, maka didapat hasilnya 560.000. Kemudian kita tarik ke bawah, maka kita dapat hasilnya untuk Sari Budolok 1.520.000, sedangkan untuk Simalungun 1.200.000. Untuk total costnya yaitu dengan rumus hasil dari unit kali variable cost ditambah sama dengan 560.000 ditambah viskosnya 15.000, enter, maka hasilnya 575.000. Kemudian kita tarik ke bawah, jadi total cost untuk Karo yaitu 575.000, untuk daerah Sari Budolok itu 1.528.000, kemudian untuk daerah Simalungun didapat hasilnya 1.203.000. Kemudian untuk minggu keempat kita lakukan hal yang sama juga, sama dengan unit 8.000 dikali variabel costnya 70.000, enter, maka dapat hasilnya 560.000. Kemudian kita tarik lagi, jadi hasilnya untuk Sari Budolok didapat 2.280.000, sedangkan untuk daerah Simalungun itu didapat hasilnya 120.000. Kemudian untuk total costnya sama dengan hasil dari unit dikali variabel cost tadi yaitu 560.000 ditambah dengan viskosnya 15.000, maka hasilnya 575.000. Terus kita tarik, jadi hasilnya pada daerah Sari Budolok yaitu 2.288.000, sedangkan untuk Simalungun 123.000. Kemudian kita masuk ke soalnya lagi, yang dimana data persediaan bahan baku dari minggu pertama dan keempat masing-masing, viskos dan variable cost serta jumlah unit sudah ditentukan yang sudah kita kerjakan tadi. Kemudian untuk minggu kelima sampai ke-7 unitnya bertambah 1.000 unit untuk masing-masing daerah, sedangkan viskos dan variable cost datanya diambil dari minggu kedua. Jadi katanya untuk minggu kelima sampai ke-7 viskos dan variable costnya diambil dari data minggu kedua. Jadi kita copy aja, kita pastekan, kita tulis minggu kelima, kita bold, terus kita pastekan juga untuk minggu ke-6. Minggu ke-6 kita tambahin, terus untuk minggu ke-7 juga sama, kita ambil dari data minggu kedua. Ini minggu ke-7.
sudah. Terus tadi pada soalnya data yang sama itu yaitu fixed cost dan variable cost-nya saja. Jadi kita hapus dulu yang ini karena unitnya akan kita tambahin. Unitnya juga gak usah teman-teman. Jadi di sini untuk minggu ke-5 sampai ke-7 unitnya akan ditambah 100. Jadi untuk daerah Karo unitnya kita tambah 100 yaitu menjadi 2100. Kemudian untuk Seribu Dolok 1000 menjadi 1100. Kemudian yang untuk Simalungun kita tambah menjadi 600. Begitu juga dengan minggu ke-6. Ini menjadi 2100. Jadi 1100. 1100 ini menjadi 600. Oke. Itu juga dengan minggu ke-7 2100, 1100 dan 600. Oke. Untuk unit yang dikali dengan variable cost-nya, kita lakukan hal yang sama seperti tadi, yaitu dengan rumus unit 2100 dikali variable cost-nya 70, maka hasilnya 147.000. Kemudian kita tarik saja untuk hasil daerah selanjutnya. Jadi untuk hasil pada daerah Seribu Dolok 418.000, untuk Simalungun 360.000. Begitu juga pada minggu ke-6 karena datanya sama, otomatis juga hasilnya akan sama ya teman-teman. Unit dikali variable cost, unit dikali 70. Kita tarik lagi. Oke. Pada minggu ke-7 juga sama, unit dikali variable cost-nya 70. Kemudian kita tarik, maka hasilnya sama. Terus untuk total cost-nya tadi, yaitu caranya dengan hasil dari unit dikali variable cost ditambah dengan fixed cost. Oke, hasilnya 162.000. Kemudian kita tarik. Jadi untuk Seribu Dolok dia 426.000, sedangkan untuk Simalungun 363.000. Begitu juga dengan pada minggu ke-6, hasil dari unit dikali variable cost ditambah fixed cost. Oke, ditarik sama hasilnya. Begitu juga pada minggu ke-7 ditambah fixed cost. Oke, kemudian kita tarik. Jadi teman-teman, setelah kolomnya sudah terisi, kolom unit dikali variable cost dan total cost-nya sudah kita cari juga, maka selanjutnya kita akan membuat grafik. Jadi, tapi sebelum membuat grafiknya, kita terlebih dahulu membuat kolom untuk keseluruhan data dari total cost
masing-masing daerah pada minggu pertama sampai dengan minggu ke-7. Jadi langsung saja kita buat kolomnya, yaitu daerah, kemudian minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, minggu ke-6, dan yang terakhir adalah minggu ke-7. Oke, kita buat baca dulu biar kelihatan besarnya. Kita buat minggu daerahnya yang pertama yaitu Karo, kemudian Seribu Dolok, dan yang terakhir itu Simalungun. Jadi untuk minggu pertama total kosnya kita copy saja ya teman-teman. Copy, kemudian kita terserah hasilnya 85.000, 388.000, dan 603.000. Apabila ada minggu kedua juga kita copy aja. Pada tanggal kedua. Oke, 155.000, 388.000, dan 303.000. Ketiga juga minggu ke-7 juga sama. Oke, semuanya sudah pada minggu pertama sampai minggu ke-7. Ya, jadi teman-teman, setelah kita sudah selesai membuat kolom untuk keseluruhan data total kos untuk 3 daerah yaitu Karo, Seribu Dolok, dan Simalungun pada minggu pertama sampai minggu ke-7, selanjutnya kita akan membuat grafik. Yang pertama kita blok dulu untuk datanya, kemudian kita ke insert, kemudian kita pilih model lainnya, terserah mau pilih grafik yang mana. Sini kita akan pilih grafik yang keempat. Oke, sudah jadi. Geser ke bawah, kemudian kita perbesar supaya lebih kelihatan. Oke, jadi terdapat 3 warna pada garis, yang dimana pada warna biru yaitu untuk daerah Karo, untuk garis berwarna orange yaitu untuk daerah Seribu Dolok, dan yang berwarna abu ini untuk Simalungun. Nah, jadi dari keseluruhan data yang kita kerjakan yaitu
dikali variabel cost dan total cost yang sudah kita kerjakan tadi, yang sudah kita cari. Kemudian kita membuat grafik, maka yang terakhir kita akan membuat kesimpulan dari grafik. Jadi kesimpulannya, kesimpulan yang pertama yang bisa langsung kita lihat yaitu pada garis berwarna orange yang yaitu yang titik paling tinggi. Ya udah, kita buat kesimpulannya yaitu total cost tertinggi berada pada daerah yang bergaris berwarna orange, yaitu daerah Seribu dulu. Oke. Kemudian jika ada yang tertinggi maka ada juga yang terendah, maka kita lihat total cost yang paling rendah kita lihat yaitu berada pada garis yang berwarna biru, yaitu daerah Karo. Jadi kesimpulannya total cost terendah berada pada daerah Karo, berwarna biru, yaitu daerah Karo. Kemudian kesimpulan yang ketiga, pada minggu kelima terjadi pertemuan antara garis berwarna biru dan berwarna abu, yaitu daerah Karo dan Simalungun, yaitu dengan total cost berkisar di antara 100 sampai dengan 500.000. Kemudian kita bikin kesimpulannya, pada minggu kelima terjadi pertemuan antara daerah yang garis berwarna abu, yaitu Simalungun, dan daerah berwarna biru, yaitu daerah Karo, dengan total cost costnya berkisar antara 0 sampai 500.000. Ketiga daerah ini total cost-nya sama dan sejajar, tidak memotong satu sama lain, yaitu daerah Karo, Saribolog, dan Cirebon. Jadi kita buat kesimpulannya pada minggu ke-5, minggu ke-6, dan ke-7, ketiga daerah total cost-nya sama dan sejajar, tapi tidak memotong satu sama lain. Kemudian kesimpulan yang kelima yang bisa kita ambil dari grafik, jadi harga atau total cost yang paling normal itu berada yaitu pada garis berwarna biru, karena kenaikannya juga normal, tidak terlalu tinggi, penurunannya juga normal, tidak terlalu rendah. Kemudian kita buat yang kelima. Yang kelima, dari grafik dapat dilihat bahwa total cost yang paling normal adalah
karena kenaikannya tidak terlalu tinggi dan juga penurunannya tidak terlalu rendah. Oke, yang keenam, dapat kita simpulkan dalam kurun waktu selama 7 minggu ini, total cost yang paling rendah adalah Tanah Karo. Kesimpulan yang keenam adalah dalam kurun waktu 7 minggu ini dapat disimpulkan bahwa total cost yang paling rendah adalah daerah Karo. Oke teman-teman, terdapat 6 kesimpulan yang dapat kita ambil dari grafik dan data-data yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi sekian video yang dapat saya jelaskan, yang dapat mungkin membantu teman-teman untuk mengetahui bagaimana caranya mencari total cost dan membuat grafik pada masing-masing daerah